Bab 622. Menentukan hidup dan mati, keadaan sulit. Pada saat warrior yang menghunus pedangnya, para master alam bangsawan di sekitar Julian Luo tidak lagi peduli dengan konsekuensinya dan mundur seperti kilat. Mereka telah melihat keterampilan pedang warrior yang ini. Jangankan mereka, takutnya bahkan master alam kaisar tidak akan berani menyesalinya. Pupil mata Julian Luo menyusut menjadi titik-titik kecil, hampir tanpa disadari. Pedang Raja Manusia di tangannya menebas dan bertabrakan dengan energi pedang warrior yang duar. Dengan suara keras, di mata semua orang yang ketakutan, Julian Luo langsung terbang keluar, terbang hampir 1000 meter sebelum berhenti, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan lubang yang dalam. Beberapa master kerajaan Dinghan ingin menyelamatkan mereka, tetapi ketika mereka bersentuhan dengan mata dingin warrior yang, mereka tidak berani menembak. Pada saat ini, warrior yang menambahkan teknik menggambar pedang itu, dan siapapun yang terkena akan mati. Melihat pasukan Julian Luo dengan dingin, warrior yang bergerak dan datang ke depan Julian Luo. Pada saat ini, tubuh Julian Luo penuh darah dan tidak mati, tetapi sekarat. Tanpa ragu sedikit pun atau omong kosong, pedang kayu di tangan warrior yang menghantam dada Julian Luo berhenti. Suara ketakutan bergema dari kehampaan, kemudian kekuatan tak terlihat menahan warrior yang setidaknya peringkat ke-9 alam kaisar. Seperti yang diharapkan warrior yang, seseorang masih datang untuk menghentikannya. Saat suara itu jatuh, Drano Luo, Tanah Suci, dan 4 Mosenter Dewa semua muncul di lapangan, tetapi hanya 1/10 dari jumlah sebelumnya, sedangkan sekarang rata-rata orang-orang terluka parah, terutama Raja Naga. Pada saat ini, tanduk naga di atas kepala Raja Naga menghilang. Tanpa melihat Pak Tuamu, wajah warrior yang sedikit berubah. Untungnya, pada saat ini, Pak Tuamu juga muncul di sana. Pak Tuamu memiliki beberapa lubang di pakaiannya, wajahnya menjadi lebih pucat, dan di permukaan dia tidak terlihat terluka. Ini membuat kekhawatiran di hati warrior yang dan kota kuno benar-benar hilang. Dengan munculnya Pak Tuamu, belenggu warrior yang menghilang, dan pedang kayu di tangan warrior yang jatuh tajam. Namun, sebelum bersentuhan dengan Julian Luo menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Drano Luo. Julian, kamu memang layak menjadi Raja Manusia di dunia ini. Kamu bisa diselamatkan setiap kali kamu mati. Ini benar-benar patut ditiru. Warrior yang mencibir. Julian Luo tidak punya cara untuk menjawab, karena saat ini Julian Luo pingsan. Dunia manusia ternyata masih ada setengah sucimu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah biru di tanah suci berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa melintasi jalan langit, kenapa kamu masih tinggal di dunia yang ditinggalkan ini? Dia tidak menyangka setengah suci itu, ditambah lebih dari 100 master alam kaisar kelas 9, saat menghadapi setengah suci di depannya, bukan saja tidak unggul, tetapi dia juga kalah sehingga orang-orang di tanah sucinya meninggal hampir 40 orang. Drano Luo memiliki wajah muram, dan jantungnya meneteskan darah, karena 4 dari 4 alam kaisar peringkat ke-9 kerajaan Dinghannya telah meninggal, dan hanya Tiardo Luo yang tersisa. 30 alam kaisar juga tewas, dan hanya 5 alam kaisar yang tersisa, adalah keluarga yang paling menderita dalam perang ini. Bukan hanya itu, karena dia paling banyak menderita serangan dari Pak Tuamu, jadi dia sendiri yang menderita luka terberat dalam pertempuran ini. 4 Mosenter Dewa memiliki kerugian yang relatif sedikit. Di antara 4 Mosenter Dewa,
hanya 4 klan harimau putih yang mati. Klan Dewa Naga Emas, Dewa Phoenix, dan Penyu Hitam kehilangan 2 tingkat kaisar. Alasan mengapa 4 monster dewa kalah begitu sedikit adalah karena mereka adalah monster dewa itu sendiri, dan pertahanan mereka jauh lebih kuat daripada master umum alam kaisar, jadi bahkan jika mereka sesekali menyerang Pak Tuamu, mereka tidak akan mati setelah beberapa pukulan. Tetapi jika alam kaisar manusia diserang oleh Pak Tuamu, juga akan terluka parah bahkan jika tidak mati. Namun meski begitu, para monster dari klan monster dewa tetap merasa tertekan, karena monster hitam lebih sulit mencapai tingkat kaisar daripada manusia. Singkatnya, kekuatan penjaga makam di depan mereka jauh melebihi imajinasi mereka semua. Pak Tuamu melirik Drano Luo dan yang lainnya, lalu berkata, "Raja Siluman, tolong keluar dan bantu orang tua itu. Hari ini, orang-orang ini semua akan tinggal di sini." Mendengar itu, kelopak mata Drano Luo dan yang lainnya berkedut. Lelaki tua di depannya akan membunuh mereka semua hari ini. Ruang berfluktuasi, Raja Siluman dan 20 tingkat kaisar muncul di lapangan. Raja Siluman melirik Pak Tuamu dengan heran, dia tidak menyangka Pak Tuamu akan membunuh semua orang seperti Drano Luo dan yang lain. Apakah kemampuan Pak Tuamu lebih hebat dari yang dia kira? Mendengar apa yang dikatakan Pak Tuamu, warrior yang melirik Pak Tuamu tanpa diduga, lalu tersenyum di wajahnya. Sekarang Pak Tuamu berani mengatakan demikian, artinya dia benar-benar percaya diri. Aku akui bahwa kami telah jauh meremehkan kekuatanmu. Meskipun kami telah menderita kerugian besar dan semua orang terluka parah, tapi kamu pasti juga tidak nyaman, kan? Kata lelaki tua berjubah biru itu dengan sungguh-sungguh. Pak Tuamu berkata, "Langit bermaksud baik dan aku juga bukan orang yang haus darah. Begini saja, hari ini aku berbelas kasih, mengampuni kalian. Kamu dan orang tanah sucimu sudah boleh pergi." Wajah lelaki tua berjubah biru itu tiba-tiba tampak jelek. Dia benar-benar tidak ingin bertarung lagi, karena ketika pertarungan berlanjut, kekayaan yang dia bawa harus tetap di sini. Awalnya para master ini berurusan dengan pendekar hitam spesies penentang, tapi sekarang, 45 orang telah meninggal di sini. Jika banyak master hilang dan mereka dapat membunuh setengah suci, maka tidak apa-apa, tapi masalahnya bukan. Kali ini, bahkan jika kembali, dia mungkin akan dihukum. Oleh karena itu, dia sudah pensiun sebelumnya, karena dia tidak ingin jatuh di sini juga, dia ingin mencari langkah yang baik, tetapi langkah yang diberikan oleh Pak Tuamu membuatnya sangat malu. Tidak mau pergi. Kalau begitu tinggal saja. Pak Tuamu dengan lembut mengguncang lelaki tua berjubah biru itu dengan telapak tangannya yang lama, dan kekuatan misterius muncul pada lelaki tua berjubah biru itu tanpa terlihat oleh warrior yang lainnya. Pria tua berjubah biru terkejut karena ini adalah kekuatan khusus yang dikuasai oleh master setengah suci yang tidak dapat dia lawan sama sekali. Untungnya, pada saat ini, kekuatan misterius lain muncul di sekitarnya. 2 master setengah suci bertabrakan. Duar. Ruang dalam jarak ratusan meter runtuh seketika, dan lubang hitam besar di luar angkasa muncul di atas kota kuno. Semua orang ngeri. "Bisakah kamu menghentikan orang yang ingin aku bunuh?" Pak Tuamu tertawa kecil dan menjentikkan jarinya. Sebuah batu nisan dengan panjang dan lebar sekitar 3 kaki muncul. Batu nisan itu naik ke langit melawan badai, tetapi berubah menjadi batu nisan besar yang panjangnya 1000 kaki dalam sekejap. Kelopak mata Drano Luo berkedut, karena tak terhitung master kerajaan Dinghan dan tanah suci mati di bawah batu nisan ini.
Tidak berani membiarkan lelaki tua berjubah biru itu mati di sini, Drano Luo menunjukkan sosoknya dan menyapa batu nisan. Ketika dia hendak menyentuh batu nisan, Drano Luo melipat tangannya, lalu salto ke atas. Dalam sekejap, hampir 10.000 telapak tangan energi besar muncul, meledak dengan batu nisan. Duar. Di langit, raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema, seolah-olah langit akan runtuh. Ah! Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari lapangan. Drano Luo terkejut, menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat tongkat hitam menempel di dada lelaki tua berjubah biru. Tidak. Pria tua berjubah biru itu menjerit sedih, kemudian meledak dari mata semua orang yang terkejut, roh binasa. Pak tuamu memandang Drano Luo dan berkata ringan, "Aku sudah berkata, siapa yang ingin aku bunuh, kamu tidak bisa menghentikannya." Master benua pendekar hitam telah kalah terlalu banyak dalam pertempuran ini. Jika pendekar hitam spesies penentang bergerak di masa depan, benua pendekar hitam kita pasti akan dihancurkan. Ini bukan yang ingin kamu lihat, kan? Tanya Drano Luo dengan sungguh-sungguh. Pak tuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu ingin berdamai sekarang? Sayang sekali, sudah terlambat. Saat kamu menembakku, kamu ditakdirkan untuk mati dengan semua orang yang datang berperang hari ini. Kamu benar-benar ingin aku bertarung denganmu?" Drano Luo bertanya dengan dingin. Pak tuamu tersenyum dan berkata, "Aku tidak mau. Kamu juga setengah suci. Jika bertarung sampai mati, itu memang hal yang sangat merepotkan. Kalau begitu, kamu bisa membawa orang-orang dari kerajaan Dinghanmu pergi." Mendengar kata-kata Pak tuamu, Raja Naga dan keempat suku monster dewa lainnya kaget. Jika Drano Luo pergi, tidak ada yang akan menampung penjaga makam, maka bukankah mereka bukan 4 monster dewa akan menjadi domba untuk disembelih? 5 master alam kaisar di Tanah Suci juga memiliki wajah yang dalam, meskipun mereka semua adalah penguasa alam kaisar peringkat 9, jika tidak ada yang melawan setengah suci ini, mereka tidak bisa menimbulkan ancaman sekecil apapun terhadap setengah suci ini. Drano Luo juga seketika menjadi murung, dan bertanya, "Apakah kamu menganggapku bodoh? Kalau dia membawa orang-orang kerajaan Dinghan pergi, maka monster dewa dan master tanah suci pasti akan dibantai dalam sekejap. Setelah penjaga makam menghabiskan orang-orang itu, maka akan sampai giliran kerajaan Dinghan. Jika itu masalahnya, maka kalian semua tinggal." Pak tuamu tiba-tiba bergerak, dan batu nisan besar muncul kembali di langit di atas kota kuno, lalu batu nisan itu seperti gunung besar dan menekan keras Drano Luo dan yang lainnya. Setelah melihat ini, wajah Drano Luo langsung berubah sengit, dan berkata dengan muram, "Aku melawannya." Klan 4 monster dewa dan beberapa klan melawan cerpelai luar angkasa Tanah Suci, Tiardo Luo, membawa 5 alam kaisar dari kerajaan Dinghan untuk melawan warrior yang dan kota kuno. Bunuh semua. Setelah kata-kata itu jatuh, Drano Luo pindah ke depan Pak tuamu, lalu menggesekkan tangan kanannya di lengannya, semburan darah keluar, dan tangan Drano Luo tiba-tiba membentuk segel, terlarang. Saat suara Drano Luo jatuh, darah Julian Luo tiba-tiba meledak dan berubah menjadi darah merah yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti benang merah, kemudian langsung membentuk barisan darah merah untuk menguncinya dengan Pak tuamu di dalam. "Gunakan darahmu sendiri sebagai media untuk menjebakku selama 1/4 jam, Drano Luo, kamu benar-benar rela?" Wajah Pak tuamu menjadi serius untuk pertama kalinya. Esensi, itu setara dengan merusak kekuatan sendiri. Dia tidak menyangka bahwa Drano Luo akan begitu menentukan. "Karena kamu ingin menentukan hidup dan mati denganku.
Kalau begitu lakukan sampai tuntas. Drano Luo bergerak dan menembak ke arah Pak Tuamu. Di lapangan, 4 monster dewa dan master tanah suci segera mengepung Raja Siluman dan cerpelai luar angkasa lainnya. 4 monster dewa, cerpelai luar angkasa sama sekali tidak bisa menolak. Untungnya, Kaisar Si dan Kaisar Monster di kota kuno, dan monster hitam dan alam Kaisar Kerajaan Dinghan terbang untuk menemui 4 monster dewa. Untuk melawan Tiardo Luo dari Kerajaan Dinghan dan 5 master alam Kaisar, hanya ada Tino Xiao dan naga putih yang baru saja muncul, gambar alam semesta yang dipanggil oleh warrior yang sebelumnya dan pembunuh wanita kulit hitam dari keluarga An. Keempat master alam Kaisar, kecuali Tino Xiao dan wanita bayangan hitam yang merupakan alam Kaisar level 5 atau lebih tinggi, 2 lainnya hanya alam Kaisar. Belum lagi 5 orang yang melawan Kerajaan Dinghan semuanya adalah master alam Kaisar dan mereka bukan tandingan Tiardo Luo sendirian. Melihat Tiardo Luo dengan 5 master alam Kaisar yang mengepung, semua orang di kota kuno menjadi malu, termasuk Vero Ding. Di depan kekuatan absolut, semua taktik adalah sia-sia. Bersambung.